kita belum kembali ke Eropa, ke kota cinta. Sebelum mengunjungi Paris, jangan lupa untuk melihat rumah tenggelam atau rumah miring ini. Percayalah, tempat ini jarang diketahui orang dan tempat yang bagus buat bikin foto-foto indah. Mungkin sulit mencari bangunan ini karena konstruksinya sebenarnya tidak miring. Namun, kalau kamu mengarahkan kamera dengan benar, ilusi optik unik ini bakal bikin followersmu mikir kamu mengunjungi rumah yang setengah ditelan tanah tempatnya berdiri. Wow! Saat kamu ke Montmartre di sebelah Sacré-Cœur, kamu akan melihat beberapa anak tangga. Di sisi kanan ada rumah jingga, dan begini triknya. Karena rumah ini terletak di belakang bukit yang lumayan curam, kamu cuma perlu memutar kameramu sekitar 45 derajat untuk mendapatkan efek yang kamu mau. Atau kamu bisa mengambil cara mudah dengan mengedit foto setelah memotretnya. Ini adalah salah satu tempat Instagramable paling terkenal di dunia. Ada foto orang-orang bersandar atau berpura-pura menopangnya agar tidak jatuh. Bahkan ada foto yang kelihatan kayak satu set es krim aneh. Benar, aku lagi ngomongin Menara Miring Pisa, salah satu tengara terkenal di Italia. Menara Pisa selalu terlihat hampir jatuh. Terletak di kota Pisa, Italia. Oh, pantas namanya begitu. Konstruksi ini lebih dikenal karena strukturnya yang mengkhawatirkan dibanding sejarah atau fungsinya. Pada tahun 1178 silam, saat pembangunan menara ini masih berlangsung, orang-orang menyadari bahwa bangunan itu mulai miring, dan itu bahkan sebelum mereka membangun lantai 3. Pertama-tama mereka menyalahkan si arsitek, yang kaki kirinya lebih pendek 5 cm dibanding kaki kanannya. Dan punya tubuh miring. Eits, bukan, itu sih karanganku sendiri. Mereka segera menyadari ini terjadi karena tanah lunak di bawah menara ini. Semua pun menjadi jelas. Memulai konstruksi di atas tanah yang terbuat dari tanah liat, pasir halus, dan kerang bukanlah ide bagus. Berabad-abad berlalu, tak lama orang-orang mengerti bahwa menara setinggi 55 meter itu bukan cuma miring. Menara ini jatuh perlahan dan pada tingkat yang mengkhawatirkan, yaitu 2 mm per tahun. Meski kedengarannya sedikit, tapi coba kalikan dengan ratusan tahun. Dan yap, kamu bisa membayangkannya sendiri. Kini, menara miring ini sudah melenceng lebih dari 5 meter dari sumbu tegak lurusnya. Menara ini runtuh bukan cuma karena pusat gravitasinya terus jatuh ke dalam dasar bangunan. Menara ini juga terus dipantau otoritas lokal. Nah, karena sekarang kamu udah makin semangat buat jalan-jalan berkeliling Italia, kamu harus tahu bahwa Menara Miring Pisa bukan satu-satunya bangunan miring di sana. Sekitar 2 jam perjalanan dari Pisa ke utara, di kota Bologna, bukan cuma ada satu, tapi ada 2 bangunan miring, Le Due Torri, yang nama Italianya lebih keren dibanding cuma 2 menara. Menara ini masing-masing dinamai sesuai keluarga yang mendanai pembangunannya, keluarga Aisnelli dan keluarga Garisenda. Karena kemiringannya, Menara Garisenda tidak lagi dibuka untuk pengunjung. Menara Aisnelli bagaimanapun masih menawarkan pemandangan kota yang indah kepada wisatawan. Syaratnya, kamu harus berhasil menaiki hampir 500 anak tangga. Namun, anak sekolah jarang berani menaikinya. Ada tahayul lokal yang mengatakan bahwa mereka yang menaiki menara ini sampai puncaknya takkan bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Ya, bikin gak semangat aja. Warga London punya menara miring, tapi mungkin kamu tidak mengiranya. Yap, menara itu adalah Big Ben yang terkenal, atau Menara Elizabeth, yang merupakan nama resminya. Big Ben cuma loncengnya. Untungnya itu tidak miring ke satu sisi secepat bangunan lainnya yang lebih miring. Menara Elizabeth miring pada kecepatan 0,9 mm per tahun. Kemiringan ini terjadi karena sejumlah proyek infrastruktur seperti perluasan London Underground atau pembangunan tempat parkir di dekat gedung bersejarah ini. Namun, penduduk setempat tidak begitu peduli. Jika data terakhir memang benar, Elizabeth Tower akan butuh sekitar 4.000 tahun untuk mengejar rekan Italianya, Menara Pisa. Oh iya, ada juga bangunan berbentuk aneh di Polandia, namanya Rumah Bengkok Kecil. Kamu bisa menemukannya di Sopot, Polandia. Pembangunannya selesai pada tahun 2004.
Bangunan ini tampak seperti baru saja keluar dari negeri dongeng. Dan tidak heran, para arsitek di balik proyek ini mengeklaim bahwa mereka terinspirasi oleh buku-buku yang diilustrasikan oleh Jan Sanser. Proyek ini punya banyak detail mencolok, misalnya dinding melengkung, jendela berbingkai batu pasir, dan dekorasi batu. Bangunan ini juga punya jendela kaca redup melengkung dan atap cekung. Sebagai objek wisata populer di Polandia, rumah bengkok kecil saat ini punya banyak toko, kantor, dan restoran. Kalau kamu malas ke Eropa cuma untuk melihat bangunan miring. Menara Millennium yang terletak di kota San Francisco, miring, tenggelam, dan meluncur. Entah gedung ini ikutan kelas dansa atau memang ada yang salah sama gedung ini. Masalah terbesar Menara Millennium tampaknya berkaitan dengan tumpukan gesekan sepanjang 18 hingga 20 meter yang menopangnya. Tumpukan ini dimasukkan ke tanah atas berpasir, bukan batuan dasar, yang masih 61 meter lebih jauh ke bawah. Karena bangunan ini ditaruh di atas tanah yang bisa berubah terlalu lembek, solusinya mungkin adalah menambatkan bangunan ke batuan dasar. Rencana saat ini adalah menambah tumpukan tiang untuk membantu mengurangi berat fondasi. Anehnya, pada tahun 2017, inspeksi otoritas setempat memastikan bangunan itu masih memenuhi persyaratan keselamatan. Namun, ada beberapa kerusakan pada fondasi dan sistem kelistrikannya. Meski begitu, tidak semua struktur miring sebagai akibat dari kesalahan teknik. Menara Capital Gate di Abu Dhabi, misalnya, adalah gedung pencakar langit setinggi 158 meter yang miring hampir 18 derajat ke barat. Bahkan, menara ini berhasil masuk rekor dunia Guinness pada tahun 2010 sebagai menara buatan manusia dengan kemiringan terjauh di dunia. Upaya rekayasa yang dihabiskan untuknya sangat mengesankan. Sudut menara ini diseimbangkan dengan inti pralengkung pertama di dunia. Itu bahasa keren untuk mengatakan bahwa banyak beton dicampur dengan baja dan 490 tiang yang masuk hampir 30 meter ke dalam tanah ditambahkan ke bangunan ini. Desain arsitektur modern dan miring lainnya adalah Menara Montreal, bagian dari Stadion Olimpik Kota yang saat ini merupakan bangunan miring tertinggi. Tingginya lebih dari 175 meter. Gerbang Eropa di Madrid terdiri dari sepasang menara kembar yang mengesankan, tingginya 114 meter dan kemiringannya sekitar 15 derajat. Hey Sobat Mantap, jangan lupa di subscribe, hidupin tombol loncengnya, like and share dan komen karena semua itu gratis Sobat Mantap. Yuk kita lanjut nonton. Kita belum kembali ke Eropa, ke kota cinta. Sebelum mengunjungi Paris, jangan lupa untuk melihat rumah tenggelam atau rumah miring ini. Percayalah, tempat ini jarang diketahui orang dan tempat yang bagus buat bikin foto-foto indah. Mungkin sulit mencari bangunan ini karena konstruksinya sebenarnya tidak miring. Namun, kalau kamu mengarahkan kamera dengan benar, ilusi optik unik ini bakal bikin followersmu mikir kamu mengunjungi rumah yang setengah ditelan tanah tempatnya berdiri. Wow! Saat kamu ke Montmartre di sebelah Sacré-Cœur, kamu akan melihat beberapa anak tangga. Di sisi kanan ada rumah jingga, dan begini triknya. Karena rumah ini terletak di belakang bukit yang lumayan curam, kamu cuma perlu memutar kameramu sekitar 45 derajat untuk mendapatkan efek yang kamu mau. Atau, kamu bisa mengambil cara mudah dengan mengedit foto setelah memotretnya. Ada kota-kota di dunia yang sedang tenggelam saat ini. Beberapa di antaranya sangat mengkhawatirkan. Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah kota Venesia. Tapi jika bertanya kepada warga Venesia, apakah kota mereka tenggelam? Mereka akan menjawab, kurang dari naiknya laut. Benar juga. Di bawah kota ini terdapat tanah sedimen yang masih memadat dan mengendap. Itu sebabnya masalah di sini tampaknya menjadi 2 kali lipat. Venesia bukan cuma tenggelam sekitar 23 cm seabad lalu, tapi permukaan lautnya juga naik setiap tahun. Hal ini membuat wilayah indah ini lebih rentan terhadap banjir. Lebih buruknya lagi, pada musim dingin, fenomena yang disebut aqua alta atau air tinggi terjadi. Saat itulah air pasang yang tidak biasa datang bersamaan dengan angin kencang dan badai. Pada tahun 1966, misalnya, salah satu badai semacam itu menaikkan air di Venesia hingga lebih dari 1,8 meter di atas permukaan biasanya. Salah satu kota paling cepat tenggelam di dunia adalah Jakarta, ibu kota Indonesia kita, yang juga salah satu lokasi terpadat di dunia.
Prosesnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan jika data saat ini benar, lebih dari 95% Jakarta Utara akan terendam pada tahun 2050. Bagian utara kota ini tenggelam cukup dalam, 2,5 meter dalam 10 tahun terakhir. Dan kini kecepatannya hampir 25 cm per tahun. Jakarta juga bergeser di beberapa lokasi dengan kecepatan hampir 15 cm tiap tahun. Sisa kota ini juga tenggelam dan bergeser. Tapi setidaknya kecepatannya lebih sedang dibanding lokasi lain di dunia. Yang mengkhawatirkan adalah tidak ada pasokan air cukup besar untuk populasi kota yang besar ini, yaitu lebih dari 10 juta orang pada tahun 2020. Anehnya, Jakarta punya sumber air tawar sendiri. Ada 300 hari hujan per tahun dan 13 sungai melewatinya. Masalahnya terletak pada fakta bahwa air ini tidak bisa disimpan karena lahan basah Jakarta telah berubah menjadi hutan beton. Itu sebabnya masyarakat yang tinggal di kota harus membuat sumur sendiri untuk mendapatkan air bersih. Pengambilan air secara terus-menerus dari tanah menyebabkan banyak ruang bawah tanah yang kosong alias subsidensi. Ini membuat Jakarta ditopang oleh tanah yang hampir kopong dan akhirnya akan tenggelam.